bisa menggantikanmu di dalam hidupku. Menyembahmu, Yesus Tuhanku, di dalam badai pun ku tetap menyembahmu. Apapun yang akan terjadi, ku kan tetap menyembahmu. Ku cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus tak ada yang bisa menggantikanmu di dalam hidupku. Menyembahmu, Yesus Tuhanku, di dalam badai pun ku tetap menyembahmu. Apapun yang akan terjadi, ku kan tetap menyembahmu, Yesus Tuhanku, di dalam badai pun ku tetap menyembahmu. Apapun yang akan terjadi, ku kan tetap menyembahmu. Menyembahmu, Yesus Tuhanku, di dalam badai pun ku tetap menyembahmu. Apapun yang akan terjadi, ku kan tetap menyembahmu. Apapun yang akan terjadi, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan Apapun yang terjadi, kami akan tetap menyembah-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Walaupun seringkali kami diuji, sungguhkah kami setia dan mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Tapi biarlah kasih setia Tuhan, lebih daripada hidup, memberikan, menguatkan kami, mengukuhkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami Tuhan tidak meninggalkan Engkau, tapi tetap setia kepadamu. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana, bijaksana untuk setia, bijaksana untuk mencintai Tuhan, melekat dengan hatimu. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi dia, sebab ia mengenal namaku.
Sungguh Tuhan, kami ingin mengenal-Mu dengan sungguh-sungguh supaya kami terus melekat dengan Tuhan dan tidak mengkhianati Engkau, tidak meninggalkan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, jadi kasih setia Tuhan-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa lagi. Apa kabar? Biarlah kasih setia Tuhan memberikan kita kekuatan, sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Pagi hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan. Dan adakah kita sebagai manusia tetap setia? Markus 14 ayat 10 hingga 21 firman Tuhan berkata tentang Yudas Iskariot. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sampai di sini saudara, di ayat yang ke-11 kita melihat bahwa Yudas diiming-imingi uang dan dia sangat gembira waktu mendengarkan janji tersebut. Saudara, terima uang menyenangkan ya. Terima uang, terima janji-janji itu sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan lagi bahwa tanpa pekerjaan yang sulit, dia akan mendapatkan satu upah, yaitu menyerahkan Yesus. Konteks menyerahkan Yesus, ada pembenaran di dalam diri Yudas. Toh dia cuma mempertemukan. Toh dia cuma akan menciumi Yesus dan selanjutnya mereka akan bertemu dengan pemuka-pemuka agama Yahudi tanpa dia menyadari bahwa apa langkah kecil yang dia berikan itu akan membahayakan nyawa Yesus. Tapi dia tidak peduli, toh saya cuma mempertemukan. Nah saudara, kadangkala pembenaran itu membuat kita ternyata mengkompromikan sesuatu hal yang berdampak besar di dalam suatu kehidupan. Ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayat yang lain tentang bagaimana iblis mencari waktu yang baik. Iblis mengundurkan diri ketika di pencobaan di padang gurun dan menunggu waktu yang baik. Dan ternyata waktu yang baik ini sampailah kesempatan itu kepada Yudas. Dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, kejatuhan di dalam dosa bukan terjadi dengan sekejap, tetapi dengan suatu pencobaan yang berulang-ulang. Dan kemudian dengan target untuk mencuri, untuk membunuh, dan membinasakan. Peringatan Tuhan pada kita pada pagi hari ini, dosa tidak langsung terjadi dengan sekejap. Dosa datang dengan satu godaan dan cobaan yang awalnya mungkin kita begitu kekeh tidak mau jatuh dalam dosa. Tetapi tantangan itu datang hari demi hari. Dan kalau Simpson dan Delila, saudara, Delila merayu Simpson hari demi hari sampai tidak tahan lagi hatinya. Saudara, sampai tidak kuat lagi hatinya, kemudian Simpson betul-betul mengalami kejatuhan. Dosa tidak datang 1-2 hari. Dosa datang tiap-tiap hari, berulang-ulang memberikan godaan, berulang-ulang memberikan cobaan. Saudara, kalau saudara tidak mengusir godaan iblis seperti burung yang berterbangan di kepalamu, maka saudara satu saat nanti saudara akan mengalami yang namanya membuka celah. Membuka celah ini bagi Yudas itu suatu hal yang bukan dosa, karena dia kan cuma mempertemukan Yesus. Ketika dia mempertemukan Yesus ada upahnya. Bukankah sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui? Saya hanya mempertemukan Yesus. Mereka mungkin akan menasihati Yesus, mereka mungkin akan bercakap-cakap dengan Yesus seperti biasa yang terjadi di desa-desa, di kampung-kampung ketika mereka berdiskusi dengan Yesus. Mungkin hanya itu akan yang akan terjadi dan dia mungkin tidak akan peduli dengan keadaan yang selanjutnya. Dan ternyata peluang yang Yudas ciptakan adalah peluang untuk membunuh Yesus. Saudara, hati-hati. Di dalam Kejadian 4 ya, tentang kejatuhan manusia, Habel dibunuh oleh Kain. Sebelumnya Tuhan memperingatkan kepada Kain, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Akibat dosa yang terus-menerus membujuk, maka seseorang bisa mengalami kelemahan, godaan, kemudian kejatuhan, kemudian binasa. Prinsip dosa adalah coba terus sampai berhasil. Sebabnya, saudara, kalau gagal untuk menolak godaan, saudara pasti akan dibungkus dengan pasal dosa. Sebabnya tidak mudah untuk membuat orang terlepas dari dosa. Karena dia datang dengan ular masih kecil, kemudian dia menjadi besar, kemudian ular itu sudah melilit dan tanpa sadar bahwa dia sudah meremukkan orang yang dia tangkap, yaitu Yudas yang mengkhianati Yesus. Ayat 12.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Dan aku ya Tuhan? Ia menjawab, orang itulah, ialah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara, perjamuan malam terakhir. Leonardo da Vinci menuangkan perjamuan malam terakhir Yesus dengan 12 muridnya dalam satu lukisan yang sangat terkenal, The Last Supper. Beberapa waktu lalu di Olimpiade Paris, The Last Supper ini ditiru, dimocking, diejek Yesus dengan menaruh orang-orang yang transgender, dengan orang dari berbagai latar belakang yang melakukan seolah-olah mengejek, melakukan penghinaan kepada Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis sedang bekerja di hari-hari terakhir. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5, saudara, ayat 15, 16, 17, 18, bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Usahakanlah kamu jangan bodoh, supaya kamu tetap mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kebodohan itu membuat manusia mengalami kejatuhan. Orang-orang yang ada di Olimpiade Paris itu memocking Jesus, mereka mengejek Yesus dengan satu pemahaman dasar, karena mereka sudah jatuh di dalam dosa, sudah dikuasai oleh dosa. Dan The Last Supper itu menjadi satu penghinaan di hadapan seluruh umat yang ada di dunia. Tapi kemudian mereka minta maaf. Kita minta maaf kepada orang Kristen. Kita tidak bermaksud untuk menghina orang Kristen. Kita hanya menyokong ini kaum LGBT supaya mereka mendapatkan penerimaan. Kami mawon, saudara. Mereka sebetulnya sedang mengkampanyekan LGBTQIA. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak melekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang akan melakukan penghinaan kepada Yesus dan menyerahkan Yesus kepada, mereka pikir mereka sanggup menyerahkan Yesus. Tapi sesungguhnya Yesus tidak dapat diserahkan, karena dia adalah anak manusia yang saat ini bertahta dan berkuasa di surga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi berpikir bahwa dengan Yudas menyerahkan Yesus, maka Yesus ada di dalam kekuasaan mereka. Dan kemudian di perjamuan malam terakhir ini, saudara, Yesus betul-betul berkata, ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Dan itu adalah Yudas. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah dapat kita serahkan. Kalau dia tidak berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, maka tidak akan ada kematian, sebab dia adalah Allah. Saudaraku yang diberkati, kenapa Yesus kemudian berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Amin. Karena Yesus tidak pernah dapat dikalahkan. Tapi dia memberi dirinya untuk berkorban bagi seluruh umat manusia. Sayangnya, manusia berpikir, Yudas berpikir bahwa dia dapat menyerahkan anak manusia. Pemuka agama berpikir kalau anak manusia diserahkan, mereka dapat menguasai Yesus. Saudara, Yesus tidak dapat dikuasai oleh siapapun. Tapi justru kita yang akan dikuasai oleh kuasa kegelapan jika kita berpihak kepada mereka. Hati-hati saudara kalau kita berkata, jika Allah pihak kita, siapa dapat melawan? Saudara, kalau tidak ada di pihak Yesus, saudara pasti dikalahkan. Yudas di antara ke-12 muridnya, dia menarik diri, kemudian dia ada di pihaknya. Nah saudara, jangan kita mengkhianati Yesus apapun pertukarannya, apapun godaannya. Yudas melakukannya karena uang. Yudas melakukannya karena dia tidak menyangka bahwa gurunya akan diperlakukan sehebat itu.
Saudara, jangan kompromikan dengan pencobaan. Jangan kompromikan dengan buka celah. Saudara, buka sedikit, maka dia akan mengambil lebih daripada apa yang kamu bayangkan, daripada apa yang kamu pikirkan. Ketika Yudas menyerahkan Yesus, dia mencium Yesus. Saudara, hati-hati, ada pengkhianatan di sekitar kita. Orang-orang yang justru dekat dengan kita, mereka justru yang akan mengakibatkan masalah di dalam kehidupan kita. Saya mengalami, saudara, orang yang dekat dengan saya, kerjasama dengan saya, ternyata orang yang bisa paling menyakiti hati kita karena mereka itu sangat dekat. Yudas menciumi Yesus, tetapi ingat saudara, ciuman Yudas adalah maut. Hati-hati, saudara, dengan siapa engkau bergaul, hati-hati. Jangan sampai justru mereka yang menarik engkau kepada pencobaan demi pencobaan. Orang tidak akan kompromi dengan orang yang dia tidak kenal. Tetapi orang akan kompromi dengan orang yang dia kenal baik, yang dia percaya. Lalu kemudian kita tiba-tiba tersadar, wah saya ditipu. Uang saya dibawa lari oleh orang yang terdekat dengan saya. Saudara tidak mungkin akan memberikan uang dengan dasar kepercayaan kepada orang yang saudara tidak kenal. Saudara akan memberikan uang kepada orang yang saudara kenal atas dasar percaya. Dan kemudian saudara ini dikhianati. Itu nggak enak. Markus 14 ayat 22 hingga 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan. Ketika Yesus sedang merancangkan keselamatan, iblis sedang merancangkan jebakan. Iblis sedang merancangkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Padahal Yesus sedang merancangkan keselamatan bagi seluruh umat. Saudara, biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang sukses, bukan orang yang mengkhianati Yesus. Ibarat seperti Yudas dekat dengan Yesus, tapi hatinya tidak melekat dan tidak mengerti kehendak Tuhan, dan dia keluar dari rencana Tuhan dan merusak rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mazmur 41 telah dinubuatkan tentang Yudas. Bahkan sahabat karibku yang percayai, yang makan rotinya, telah mengangkat tumisnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dari Yudas kita belajar bahwa Tuhan karena dosa diawali dengan godaan. Ingat ketika seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal, salah seorang murid yang berkata, kenapa dia melakukan semuanya itu? Bukankah minyak itu mahal dan bisa dijual 300 ribu? Itu bukan karena Yudas, di pasal lain, di Injil yang lain dikatakan itu bukan karena Yudas punya belas kasihan tinggi, tetapi karena dia menyukai uang. Dia sering memakai uang kas secara diam-diam. Saudara, terkutuklah orang yang menggunakan uang kas pelayanan secara diam-diam, karena mereka akan membuka pintu bagi iblis. Kiranya pertobatan itu terjadi di dalam nama Yesus. Saudara, pelajaran pertama yang kita belajar pada pagi hari ini, saudara, bahwa dosa tidak datang sekaligus. Dia datang dengan godaan. Dia datang dengan satu daya tarik yang luar biasa. Iblis menunggu waktu yang baik, kemudian dia akan menjatuhkan anak Tuhan dengan sehebat-hebatnya. Pelajaran pertama pada pagi hari ini, saudara, hati-hati dengan godaan. Tutup pintu untuk godaan. Yang kedua, saudara, ketika persoalan dengan mamon, persoalan dengan uang, Yudas tergoda dengan mamon. Dia sangat gembira karena mereka menjanjikannya uang. Saudara, Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku berkata kepadamu, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Jika engkau dalam masalah keuangan, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tetapi diberkatilah orang yang tidak cinta akan uang, sebab akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena uang, maka peluang itu ada di dalam diri Yudas. Yang ketiga, saudara, ketika Yudas dengan gembira berkata terima kasih akan mendapatkan uang, dia berpikir bahwa dia hanya akan menyerahkan Yesus. Dia tidak berpikir bahwa Yesus itu akan dibunuh.
disalib. Sehingga di ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan dia sangat menyesal, dia membuang uang darah itu. Darah dan uang itu tidak diambil tetapi dipakai untuk membeli tanah darah, tanah periuk, saudara. Yang ketiga, saudara, kita tidak akan pernah tahu akibat dari dosa yang kita lakukan sampai kemudian kita menjalani. Itu sebabnya hati-hati di dalam mengambil keputusan. Jangan menjadi orang-orang yang tidak setia. Firman Tuhan pada pagi hari ini mari mengajak kita, setialah dengan Tuhan, jangan buka celah, jangan jadi hamba mamon, dan pikirkan 1000 langkah ke depan akibat dari apa yang kita tabur. Kita pasti akan tuai, yaitu kebinasaan. Dikatakan bahwa Yudas membunuh diri. Di ayat yang lain dia jatuh sampai perutnya terbelah. Nah, saudaraku yang diberkati, upah dosa adalah maut. Pikirkan dari sekarang, setiap langkah yang kau akan ambil pasti ada dampaknya. Jangan sesat, apa yang kau tabur itu akan dituainya. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jika engkau tergoda, mulai jatuh di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Jangan jatuh dalam pencobaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sambut berkat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak membawa diri kami di dalam pencobaan. Dijauhkan dari mara bahaya, pencobaan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk doa-doa pergumulan. Saudari Karin Simbolon, Saudara Rocky Pratama Simbolon, Nur Hayati Pangaribuan, Ibu Liliana, Ibu Gembala Tasya Sitepu, Pak Antoni, Pak Jerry Simbolon, Saudara Rafael Januli, Pak Darwis Panjaitan, Pak Rian Panjaitan, GPD Kabut, GBI Betel, juga Betani Tondano, juga Saudara Bapak Hendrik Simbolon, Bapak Reni Boyo, Ibu Reni Boyo, dan Saudara Jenika Tumiwa dalam segala beban pergumulan yang mereka masing-masing. Kami bawa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang mencari jodoh, memberikan yang terbaik. Mereka yang bimbang, ragu dengan masa depan mereka, khawatir, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesempatan. Buat saudara Jerry akan sekolah dan akan pergi ke Purbasari tanggal 14 Agustus nanti, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu, supaya sekali dia melangkah untuk menjadi hamba Tuhan, dia tidak akan berbalik kepada jalan-jalan yang salah, tidak menjadi orang-orang yang mengkhianati kepercayaan Yesus, tetapi dia menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami berdoa untuk permohonan doa mujizat kesembuhan untuk Opung Herliana Siahan, Oma Eska Maringka, Bapak Hadianus Napitupulu, Ibu Nita Sianturi, Ibu Ratni. Mereka yang mengalami keadaan kelemahan tubuh, sakit, dan di hari tua mereka mengalami sakit-sakitan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan. Pak Stephen, Pak Marit Henderson Simbolon, Saudara Dewi Cilsi Simbolon, Pak Lendra, Ibu Elsia, Pak Iwan, Opung Marit Simbolon, keluarga besar Panggabean, Borusi Agian, dan Sianipar Borusi Ragi. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Ibu Hesti Theopelus yang ada di Ambon, Bapak dalam nama Yesus kuatkan iman dari Ibu Gembala di dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dia, agar segala serangan-serangan iblis dapat dia kalahkan dalam nama Yesus. Ibu Mulyani Boru Simbolon dan juga Opung Ella Balige, Tuhan kiranya memberkati dan memulihkan di dalam nama Yesus. Pokok-pokok doa ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus, dan kiranya kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, penyertaan Tuhan yang luar biasa, pertemuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya memberkati dimanapun kami pergi dan berada, urapan baru, kekuatan baru menjadi bagian kami. Kami percaya, kami terima, kami sambut dengan syukur, kami tetap setia dan tetap tinggal di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi dia, sebab ia mengenal namaku. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Happy Monday.